Pemirsa, epidemiolog Mas Dalina Pane menyatakan salah satu faktor melonjaknya COVID di DKI adalah karena adanya varian baru COVID, varian Delta. Varian Delta menghasilkan gejala yang ringan atau tanpa gejala. Karena itu, Mas Dalina mengimbau agar penderita COVID varian Delta tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi cukup melakukan isolasi mandiri di rumah dengan monitoring petugas kesehatan. Peningkatan jumlah kasus berimplikasi kepada peningkatan mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Tetapi sebenarnya untuk varian Delta, peningkatan jumlah kasus tersebut menghasilkan kasus konfirmasi yang ringan atau tanpa gejala. Maka sebenarnya isolasi sebenarnya bisa dilakukan di rumah saja, tidak perlu didorong ke rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet. Sehingga tempat tidur di rumah sakit tersebut bisa digunakan untuk merawat pasien-pasien dalam kondisi sedang dan yang dalam kondisi berat serta kritis bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan. Bagi mereka yang diisolasi di rumah, tentu monitoring selama 14 hari itu wajib dilakukan agar setiap perburukan yang terjadi sekecil apapun dapat diketahui oleh petugas kesehatan dan dapat diberikan tindakan segera. Assalamualaikum pelajar milenial, jumpa lagi dengan saya Indri Hayati, belajar biologi yuk. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai virus yang masih menjadi momok paling menakutkan kita pada saat ini, yaitu mengenai virus COVID-19. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai mutasi terbarunya, yaitu COVID-19 varian Delta. Tapi sebelum saya bahas, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. COVID-19 varian Delta sudah menyebar di seluruh Indonesia dan disebut-sebut sebagai penyebab melonjaknya kasus COVID-19 baru-baru ini. Untuk mengetahui seberapa bahayanya COVID-19 varian Delta ini, kita perlu mengetahui karakteristiknya. Tapi sebelum kita bahas mengenai karakteristiknya, yuk kita pahami dulu mengenai pengertian pandemi. Karena virus COVID-19 ini sudah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Apa itu pandemi? Yuk kita lihat video berikut. WHO sudah menetapkan virus corona sebagai pandemi. Apa itu pandemi? Apa bedanya dengan epidemi dan endemi? Ya, ternyata ada 4 tingkatan yang berbeda ya. Baiklah, apa saja itu? Tingkat siaga mulai dari tingkat daerah. Kalau tidak direspon dengan sigap, mulai akan mewabah ke tingkat nasional. Dari sana bisa dapat menyebar lagi ke negara tetangga.
Dan yang paling bahaya, bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, untuk pandemi COVID-19, apakah ini pandemi yang pertama terjadi di dunia? Tentu saja tidak ya. Sebelum corona, sudah ada pandemi yang pernah dihadapi dunia. Kalau kita beri contoh, malaria dan DBD yang dulu paling ditakuti, ternyata masih tergolong endemi. Lalu, kalau pernah dengar tentang Ebola yang mengerikan, ternyata juga masih tergolong epidemi. Nah, COVID-19 ada di atas itu, yaitu pandemi. Namun virus corona ternyata bukan pandemi pertama, dan nyatanya bukan yang paling mematikan juga. Dahulu, dunia pernah dilanda pandemi yang sangat mematikan, yang dikenal dengan Black Death. Pada abad 14, umat manusia diserang penyakit yang menyebar dari kutu dan tikus. Korban-korban yang berjatuhan, tubuhnya berwarna hitam akibat infeksi bakteri yang menyerang kulit dan paru-paru, sehingga menimbulkan demam, sakit kepala, infeksi paru-paru, dan bahkan banyak yang berjatuhan yang meninggal dunia. Ini semua bisa terjadi karena dahulu orang belum tahu ternyata ada makhluk hidup yang tak terlihat yang dinamakan dengan bakteri. Pada akhirnya, memang pandemi ini berhenti menyebar. Tapi, dalam waktu 4 tahun saja, sepertiga sampai setengah populasi Eropa saat itu menjadi korban. Lalu ribuan tahun berikutnya, pandemi terulang lagi, yang dikenal sebagai flu Spanyol. Hanya dalam waktu 2 tahun, flu ini menginfeksi sepertiga populasi dunia dan menewaskan 50 juta nyawa. Ternyata berkali-kali lipat lebih cepat daripada serangan Black Death. Sekarang, ribuan tahun setelah Black Death dan ratusan tahun setelah flu Spanyol, pandemi kembali datang di hadapan kita. Sejarah sudah mencatat banyak peristiwa untuk kita pelajari. Tinggal kita yang memilih untuk mengulangi tragedi atau belajar dari kesalahan dan menyelamatkan nyawa orang-orang yang kita sayang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pandemi. Sekarang kita akan bahas mengenai karakteristik COVID-19 varian Delta. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap virus yang masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan gejala yang beraneka ragam. Begitu juga dengan varian Delta. Berikut adalah gejala COVID-19 varian Delta yang perlu kita ketahui. Gejala-gejala yang muncul dari virus COVID ini memang memiliki kemiripan ciri-ciri dengan gejala flu. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa virus ini tidak hanya menyerang imunitas, melainkan juga dapat memicu munculnya komorbid yang Anda miliki. Berikut adalah daftar penyakit komorbid yang dapat memperparah penyakit COVID-19. Apa yang membuat varian Delta lebih berbahaya? Menurut beberapa penelitian, varian Delta ini memiliki karakteristik yang lebih tanggap dan cepat dibandingkan varian lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya catatan ilmuwan di Cina yang menemukan COVID-19 varian Delta memiliki viral load hingga 1260 kali lebih tinggi. Angka itu berarti mutasi virus COVID-19 varian Delta dapat membuat lebih banyak salinan dirinya di dalam tubuh orang yang terjangkit pada level yang lebih cepat. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan galur virus corona varian Delta ini 50% lebih menular dibanding versi virus corona sebelumnya. Baiklah, setelah kita bahas mengenai karakteristik COVID-19 varian Delta, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara menghindari penyebaran COVID-19 varian Delta. Cara menghindari penyebaran COVID-19 varian Delta. Virus COVID-19 di Indonesia telah menyebar kian masif. Virus COVID-19 varian Delta adalah mutasi virus yang paling mudah menular,
Sekalipun demikian, kita tidak usah panik, namun tetap waspada. WHO telah merekomendasikan cara menghindari penyebaran virus COVID-19 varian Delta. Disiplin menerapkan protokol kesehatan, menggunakan 2 masker, yaitu medis dan kain. Pastikan masker yang digunakan menutup semua area hidung dan mulut, serta tidak ada rongga ataupun celah yang memungkinkan virus masuk lewat hidung dan mulut. Lalu, rajin mencuci tangan dengan sabun. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Kemudian, jaga jarak setidaknya 1 meter. Hindari kerumunan. Dan batasi waktu berada di ruang tertutup dan ramai. Nah, itu dia cara menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang di dalam tubuh kita sebenarnya ada semacam tentara untuk melawan berbagai macam penyakit yang disebut dengan sistem imun. Bagaimana sistem imun melawan penyakit corona? Yuk kita lihat. Bagaimana sistem imun melawan penyakit corona? Sejak dulu, sistem kekebalan tubuh atau imun manusia memang sudah berlomba dengan berbagai macam virus. Bagai sebuah perang, di dalam tubuh kita ini selalu terjadi perlombaan antara virus dan sistem imun. Mulai dari cacar, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola, dan masih banyak lagi virus yang pernah bertarung dengan sistem imun umat manusia dari zaman ke zaman. Sekarang, perang ini masuk ke babak baru, di mana lawan utamanya dari sistem imun adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita akan bahayanya virus corona dan perlunya peningkatan sistem imun kita, ayo kita lihat bagaimana sistem imun kita melawan virus corona. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana sistem imun melawan virus corona, mari kita bahas bagaimana virus masuk ke dalam tubuh kita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung dan mulut orang-orang yang terinfeksi corona saat ia bersin dan batuk. Droplet ini yang menempel pada benda-benda sekitar seperti tombol lift, tombol ATM, uang kertas, dan tempat lainnya yang bisa dihinggapi droplet. Siapapun yang menyentuh tempat-tempat ini lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya, maka virus corona mendapatkan jalan masuk ke dalam tubuh, dan saat virus-virus ini masuk ke dalam tubuh, peperangan pun segera dimulai. Virus corona diibaratkan sebuah pasukan monster yang ingin menyerang kerajaan dengan cara menyerang salah satu benteng pertahanan, yaitu saluran pernafasan dan paru-paru. Untuk melindungi benteng ini, tubuh kita memiliki para tentara yang kita sebut dengan sistem imun. Saat para monster datang, pasukan tentara dari sistem imun akan mendeteksi adanya ancaman dalam tubuh dan bergegas untuk melakukan perlawanan. Dalam peperangan ini, akan ada 3 kemungkinan yang terjadi di dalam tubuh manusia, tergantung seberapa kuat tentara pengawal atau sistem imun kita dan seberapa cepat mereka mendapatkan solusi untuk mengatasi virus corona. Kemungkinan pertama, para tentara sampai pada tempat di mana virus corona menyerang. Jika tentaranya kuat dan cepat beradaptasi, maka mereka akan menang melawan virus corona dalam waktu singkat. Efek yang ditimbulkan pun hanya gejala penyakit ringan seperti demam dan batuk. Kemungkinan kedua, para tentara yang bertugas mengalami kebingungan panjang karena tidak mengenal musuhnya. Pada kejadian ini, sistem imun akan merasa bingung dan mulai menyerang sembarangan. Mereka tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Jadi, hal ini akan menimbulkan banyak kerusakan dalam tubuh.
Hal ini akan berlangsung hingga sistem imun kita sadarkan diri dan mendapatkan cara yang tepat untuk mengalahkan virus corona. Dan setelah itu, masa penyembuhan pun akan segera dimulai. Dan kemungkinan ketiga adalah para tentara dalam tubuh kita kalah telak karena kurangnya pasukan dan lambat beradaptasi. Hal ini biasanya disebabkan karena malnutrisi, adanya riwayat penyakit, dan usia yang sudah menua. Dalam situasi ini, orang yang terinfeksi corona akan mengalami gejala yang lebih berat seperti demam tinggi dan sesak nafas. Bahkan tidak jarang, orang yang terinfeksi corona memerlukan bantuan ventilator untuk membantu pasien bernafas. Nah, setelah memahami kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam tubuh kita bila terinfeksi corona, tentu saja kita menginginkan agar kondisi tubuh kita selalu kuat dan bisa menghadapi serangan virus. Makanya, kita perlu memperkuat sistem imun kita dengan berbagai cara. Makan makanan bergizi, hidup bersih, dan rajin mengkonsumsi vitamin. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.